不甘心！哈哈哈哈哈哈！突破了8重天境界！ 他刚刚突破，修为尚未巩固。Hai kaum rebahaners, pelajarers ya pokoknya semua yang ngeres-ngeres. By the way, apa kabar kalian semua? Apakah wifi tetangga masih aman? Jika masih aman, silahkan kalian berbaring nikmatin filmnya sambil ditemani kopi dan sebatang kayu surgawi. Di video kali ini, gua akan melanjutkan Donghua yang berjudul Xingwu Senju Season 2 Part 11. Oke, yang belum subscribe, yuk kalian subscribe dulu dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan Donghua seru lainnya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan cerita kemarin, terlihat Yun Yin tersesat di hutan belakang Gunung Beiming. Sontak saja Patriark Liang marah karena dia sudah berkeliling selama 2 jam di hutan itu. Yun Yin mengatakan jika nadi naga berada di sekitar tempat itu, kemungkinan tertutup oleh kabut tebal, lalu Patriark akan berhati-hati dengan bahaya yang akan menyerangnya. Setelah itu, Patriark menyuruh Yun Yin bergegas melanjutkan pencarian. Akan tetapi, tiba-tiba pasukan Ye Xinghe datang mengepung Patriark Liang. 总觉得哪里有点不对，这么多世家都为天龙宝藏而来。梁家主， Terlihat Ye Xinghe tidak akan bermain-main lagi dengan Patriark karena dia sudah keterlaluan pada keluarga afiliasi, dan Patriark yang merasa dihianati oleh Liang Yu akhirnya marah lalu menyerangnya. Untung saja tetua keluarga An Yu melindungi Liang Yu, karena di hadapan musuh, Patriark Liang Xiang malah menyerang keluarga sendiri. Sontak saja Patriark Liang merasa dihianati oleh keluarganya. Ternyata harta naga surgawi sengaja dirancang untuk memancing Patriark keluar dari singgasana agar bisa dijebak oleh Ye Xinghe. Akhirnya Liang Yu membenarkan jika dia mengkhianati Patriark, tapi dia tidak pernah mengkhianati keluarga An Yu. Dan pada saat keluarga An Yu berada di bawah kepemimpinan Liang Xiang, maka dia berniat melengsarkannya. Patriark juga sengaja membawa pasukan ke keluarga Xingyu karena mendengar kematian Ye Xinghe. Tapi pasukan yang dipimpin anaknya malah hancur dan berakibat fatal pada anak Patriark. Sontak saja Patriark mengobati anaknya secara diam-diam karena ingin menjadikannya penerus di keluarga An Yu. Menurut Ye Xinghe, jika sebuah keluarga tidak dapat mencapai kesatuan, maka akan terjadi kehancuran. Lalu menurut Liang Yin, jika situasi keluarga An Yu menjadi tidak berdaya sekarang, itu disebabkan oleh Patriark Liang. 我也是别无选择了。梁相，你这个家主做的，他们平时听命于，并非敬重。事到如今，没有一个人闻报。 Bahkan Patriark Liang tidak pernah berpikir akan jatuh ke dalam situasi yang sangat buruk, dan menghadapi serigala putih juga dia tidak mampu. Pada akhirnya Ye Xinghe akan membalaskan dendam semua keluarga yang pernah Liang Xiang sakiti. Akan tetapi terlihat Patriark tidak gentar sekalipun.
Meski Liang Yu berlindung pada Ye Xinghe, dia masih bisa menyelamatkan dirinya karena dia mempunyai trik lain untuk bertahan hidup. Pada akhirnya mereka semua menyerang Liang Xiang. 若是等我回到暗月世家，我绝不会放过你们的！我绝对不会放过你们的！ Menurut Ye Xinghe, setidaknya Patriark Liang berada di puncak surgawi tingkat 7. Jarak surgawi tingkat 8 hanya tinggal selangkah lagi. Bahkan jika mereka semua menyerangnya juga tidak akan mudah. Liang Xiang bahkan mempelajari keterampilan tempur yang begitu sulit karena dia yang paling memenuhi syarat untuk menerobos surgawi tingkat 8 di keluarga Anyu. Setelah itu, Patriark Liang akan menargetkan serangan pada Ye Xinghe. Karena jika Ye Xinghe tertangkap, maka pasukannya tidak akan berkutik. 星河兄弟，击杀两项的行动便会功亏一篑。 Untung saja Ye Xinghe bisa menahan serangan tapak api milik Patriark. Lalu Liang Yu terkejut karena Ye Xinghe menahan serangan tapak api dengan tangannya. Dia tidak menyangka jika seharusnya Ye Xinghe tidak bisa menahan serangan tapak api milik Patriark hanya dengan kultivasi di tingkat 6. Liang Yin pun tidak menyangka jika Ye Xinghe sudah menginjak surgawi tingkat 7 karena pemuda di usianya tidak ada yang bisa sejauh itu. Lalu terlihat Patriark Liang pun terkejut melihat kekuatan Ye Xinghe yang sudah mencapai surgawi tingkat 7 dan Patriark sudah berlatih sangat lama tapi masih tidak bisa menahan anak berusia 16 tahun. Pada akhirnya Patriark Liang mengeluarkan kekuatan sesungguhnya. 堂堂一个暗月世家的家主，我不甘心！ 你突破了8重天境界！他刚刚突破，修为尚未巩固。Pada akhirnya Patriark menerobos surgawi tingkat 8. Dia mengeluarkan teknik bertarung yang mengerikan. Sontak saja para pendekar gemetar melihat astar surgawi api suci milik Liang Xiang. Dan Liang Yu tidak menyangka dengan situasi yang tersudut Patriark Liang bisa menerobos surgawi tingkat 8. Lalu dengan kekuatan Ye Xinghe yang hanya di surgawi tingkat 7, dia tidak akan bisa mengalahkannya. Pada akhirnya Ye Xinghe akan terus menyerang Patriark Liang. 我要葬身于此！这是雷鸣盛宴，一起消失吧！铁砂破！叶清河，就凭你！ Akan tetapi Ye Xinghe tidak akan tinggal diam dan dia berhasil memukul Patriark Liang hingga terpental jauh. Sontak saja mereka yang melihatnya terkejut karena Ye Xinghe hanya surgawi tingkat 7.
bahkan langsung menghancurkan astral surgawi api suci milik Liang Xiang. Liang Yin pun mengatakan jika perkembangan Ye Xinghe sangat cepat, sangat jarang sekali orang yang punya keberanian untuk melawan Patriarch Liang. Setelah itu, Ye Xinghe akan pergi dan menyerahkan Patriarch pada Liang Yu. Pada akhirnya, Liang Yu akan memusnahkan Patriarch dari muka bumi. 梁玉，这个人交给你了。什么我都给你，求求你！ Setelah itu Ye Xinghe berharap jika di masa depan keluarga Anyu dan keluarga Xingyu bisa menjalin sekutu dengan baik pada saat keluarga Anyu berada di kendali Liang Yu. 就是青羽世家的盟友。对了，你们的主家是否会追究？这个简单，被妖兽袭击而死就可以了。梁玉做事真。 Dan cerita pun bersambung pada teman-teman. Jangan lewatkan, akan ada cerita selanjutnya. Terima kasih, see you and bye-bye.